Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kematian mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana dan istrinya hingga kini belum terungkap. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP memperingatkan pengembang agar tidak membangun perumahan di lahan produktif atau area persawahan. Bertepatan dengan Hari Raya Imlek, warga desa wisata Penglipuran Bangli menggelar pementasan seni budaya Barong Landung. Satreskrim Polres Gianyar dan Polsek Belah Batu meringkus 3 pembunuh Kadek Agus Aditya berusia 26 tahun, warga Banjar Tengah, Belah Batu. Ketiga tersangka Ikomang Indrajita, Imade Tole Yuliarta, dan Iputu Sudarsana. Kasus pembunuhan dipicu senggolan antara sepeda motor korban dengan salah seorang pelaku pada Jumat pekan lalu. Tersangka dan korban yang saat itu dalam keadaan mabuk terlibat perkelahian hingga korban akhirnya tewas. Tim SAR akhirnya menemukan jasad bocah 6 tahun yang hanyut di Sungai Badung, tepatnya di Taman Beji, Kota Denpasar pada Jumat 25 Januari. Tim SAR menyisir lokasi kejadian hingga sejauh 3 km dan akhirnya pada hari Sabtu, jasad korban ditemukan sekitar 5 km dari lokasi korban pertama kali hanyut. Korban saat itu diduga terpleset lalu jatuh ke sungai mencari ikan lele. Jasad ditemukan tertelungkup dan tersangkut di batu pembatas sungai. Hujan lebat dan angin kencang akhir pekan lalu menyebabkan batang pohon beringin tumbang dan menimpa bangunan pura pemaksaan di desa Sibetan, Karangasem. Selama beberapa hari terakhir, hujan lebat dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karangasem. Tidak hanya bangunan pura pemaksaan Puncak Sari Segading, tembok pagar pura dan bangunan balai piasan di pura juga rusak parah. Pohon tumbang juga menimpa bangunan di desa Sanggan Gunung Sidemen dan menutup jalan di lingkungan Susuan. Harga cabai saat ini melambung tinggi, namun petani di Kabupaten Bangli justru tidak bisa menikmati hasilnya karena cuaca ekstrim yang menyebabkan petani di Bangli gagal panen. Di Desa Abuan Bangli, sebagian besar tanaman cabai milik petani mati terserang berbagai penyakit, seperti serangan hama batang busuk dan penyakit antraknosa yang menyebabkan batang tanaman layu, kering, dan mati. Petani hanya bisa pasrah, padahal saat ini harga cabai sedang bagus-bagusnya hingga Rp80.000 per kilogram. Warga dan pemangku desa adat Karangasem terlibat kericuhan saat petugas Badan Pertanahan Nasional atau BPN hendak mengukur pelabur di desa adat Seraya Tengah. Ketegangan terjadi ketika pihak desa adat Karangasem hendak mengukur ulang tanah Pelabapura Pusa di atas lahan seluas 60 are dan 77 are sesuai sertifikat. Sejumlah warga desa Seraya Tengah mengklaim tanah tersebut milik mereka dan telah ditempati secara turun-temurun. Warga berusaha mencegah petugas BPN mengukur tanah. Puluhan anggota polisi dari Polres Karangasem dikerahkan untuk mengamankan situasi.
jemput ke dermaga Sanur. Bangladesh. Kantor Imigrasi Denpasar, Bali memeriksa seorang warga negara asing asal Bangladesh yang diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan menjadi pemandu dan pengemudi wisatawan. Belakangan dari hasil penyelidikan, pria tersebut ternyata menikah dengan wanita asal Indonesia dan memegang izin tinggal terbatas atau ITAS yang berlaku hingga 8 Februari 2025 dengan sponsor sang istri. Artinya, ia diizinkan bekerja di Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, sekitar 10.000 wisatawan memadati kawasan objek wisata Tanah Lot di Kabupaten Tabanan, Bali. Untuk membuat wisatawan nyaman, pengelola Tanah Lot sejak bulan Desember menerapkan gerakan wisata bersih yang diluncurkan Kementerian Pariwisata, sehingga seluruh areal kawasan pantai di Tanah Lot terlihat bersih dari sampah plastik maupun kayu. Kementerian Pariwisata awal Januari mencanangkan gerakan wisata bersih di seluruh Indonesia untuk memperbaiki kualitas pariwisata di Indonesia dan Bali. Penyakit mulut dan kuku PMK saat ini mulai merebak di sejumlah daerah. Untuk mencegah virus ini tidak menjangkiti hewan ternak di Bali, pengelola pasar hewan Kayu Ambe di Kabupaten Bangli mengawasi ketat lalu lintas hewan di pasar. Pengelola pasar melibatkan seluruh staf dan memeriksa satu persatu sapi yang datang. Jika ada sapi yang terjangkit PMK, maka akan segera dipulangkan. Selama bulan Januari 2025, aktivitas jual beli sapi di pasar hewan Kayu Ambe Bangli masih normal. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.